Selamat datang di channel Ekonomi Pembangunan FEB Undri. Kali ini saya Nobel Akwando, salah seorang dosen di program studi S1 Ekonomi Pembangunan Undri, akan mencoba menggunakan metode pembelajaran case-based learning atau sering juga disebut sebagai case method pada mata kuliah kewirausahaan. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan materi yang akan ditugaskan kepada mahasiswa. Karena ini masa pandemi, maka saya menggunakan media conference untuk menyampaikan kuliah secara online. Hal pertama yang saya lakukan setelah saya menyiapkan materi tugas, saya menjelaskan kepada mahasiswa mengenai teori yang atau metode yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus. Kemudian pada media conference tersebut saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa room, membagi kelompoknya dan memberi tugas. Nah, setelah itu saya akan secara bergilir memasuki room-room tersebut yang telah dibuat untuk melihat, mengarahkan atau menyampaikan materi yang nanti akan membantu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang telah saya berikan. Baik, selanjutnya saya akan tayangkan proses pembelajaran yang kami lakukan. Sore ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan metode case-based method atau case method, ya sama saja. Baik, nanti saya akan sampaikan sedikit teori mengenai teori hari ini. Kemudian saya akan memberikan sebuah soal yang harus dikerjakan secara berkelompok. Soalnya sama, sehingga nanti kita bisa membandingkan hasil diskusi masing-masing kelompok, gitu ya. Hari ini saya akan perkenalkan satu metode lagi, ya. Nah, dengan menggunakan ilmu dan imajinasi. Nah, di sini kalau kita baca, knowledge itu ditulis di sini hanya 1% saja berperan dalam proses kreatif. Kemudian sisanya imajinasi. Ini jangan diartikan bahwa memang benar-benar ilmu itu hanya diperlukan 1% saja dan lainnya menghayal, tapi ini hanya sebagai penegasan saja bahwa knowledge perlu, tapi yang lebih perlu lagi adalah mengembangkan knowledge itu melalui imajinasi yang porsinya jauh lebih besar. Nah, kenapa perlu knowledge? Nah, karena knowledge inilah yang akan mengarahkan imajinasi kita. Jadi jangan begitu ada masalah, solusinya kamu cari dengan cara berimajinasi. Nah, nanti yang ada adalah imajinasi liar dan tidak berdasar. Karena itu, sebelum berimajinasi, berembuk dulu, ya, dicari informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, ya, bisa dengan menggunakan Google, ya, dengan menggunakan Google atau kamu memperoleh informasi dari artikel-artikel, bisa dari majalah, lebih bagus lagi kalau dari artikel jurnal. Nah, kalau dari artikel jurnal, bisa kita gunakan Google Scholar, tinggal di browsing saja. Lalu dicarilah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan. Nah, di sini saya contohkan, gambar di atas adalah situasi yang umum kita jumpai di airport. Oke, ya. Nah, ini kita sering jumpai di airport itu banyak penumpang merasa bosan karena menunggu penerbangannya, ya, yang mungkin lama atau karena tertunda. Nah, di sini pihak pengelola berusaha mencari cara bagaimana caranya supaya penumpang-penumpang ini tidak merasa bosan ketika menunggu penerbangannya. Nah, kemudian mereka mencari teori-teori, mereka mencari pengetahuan-pengetahuan. Jadi diperoleh ilmunya bahwa warna hijau itu mengobati stres dan memberikan efek yang menenangkan. Kemudian barulah mereka dengan menggunakan imajinasinya, menggunakan pengetahuan ini, lalu menggunakan imajinasi mereka untuk menemukan masalah, untuk menemukan solusi dari masalah. Nah, ketika dalam proses berimajinasi itu mereka membayangkan banyak hal. Nah, salah satunya adalah membayangkan bahwa suasana hijau yang menenangkan itu biasanya diperoleh dari alam, ya. Nah, kemudian sehingga mereka berkesimpulan bahwa kalau calon penumpang ini ruang tunggunya didesain seperti halnya alam, mungkin akan mengurangi kejenuhan, mengurangi tingkat stres penumpang. Maka hasilnya adalah gambar yang di bawah, beberapa airport di Indonesia, ya, di Soekarno-Hatta dan banyak airport di luar negeri itu mendesain ruang tunggunya ibarat taman, ya, ibarat sebuah taman atau ibarat sebuah hutan.
Nah, di sana disediakan ruang tunggu sehingga penumpang tidak lagi menjadi jenuh dan stres. Ya, nah, jadi tugas kamu ya, oke, tugas kamu adalah secara berkelompok diskusikan dan temukan solusinya. Apa? Oke, diasumsikan bahwa kamu sekarang ini adalah eh, sekelompok orang ya yang berperan sebagai konsultan. Nah, gitu ya, konsultan yang diminta oleh pengelola gedung ini untuk menemukan cara bagaimana supaya para pengguna lift ini tidak lagi merasa bosan atau jenuh. Ya, nah kamu berdiskusi dulu, temukan ilmunya, lalu kemudian berdiskusi dengan pengetahuan yang kamu peroleh dari macam-macam sumber untuk menemukan solusinya. Jadi kalau ide yang sementara ini agak mainstream nih, sama kayak teman-teman bikin cermin di dalam sana, jadi bisa melihat Kenapa dari ujung cermin? kaki. Kenapa Apa? cermin? Kenapa cermin? Oh ya, sebelumnya tadi kita cari informasi nih dari Halo Sehat, kesehatan otak dan saraf. Di mana ketika kita menaiki lift itu, kita posisi badan kita tidak bergerak, hanya seolah-olah bergerak. Jadi tingkat keseimbangan tubuh kita tuh ditambah dengan posisi ruangan yang tertutup, jadi kita seolah-olah tidak seimbang sehingga ada yang pusing, ada yang bosan dan yang lain-lain. Itu informasinya ya, karena lift ini kan vertikal, kan kendaraan vertikal bukan horizontal, jadi kurang stabil. Nah, terpikirkanlah bagaimana sih cara mengalihkan rasa bosan tadi, bagaimana cara mengalihkan rasa pusing tadi, sehingga ada tadi ide dari teman-teman kami, coba pakai cermin. Kenapa cermin? Karena cermin itu memantulkan apa yang dilihatnya. Kayak misalnya apalagi yang ciwi-ciwi kan, dia kalau ngelihat tubuhnya, pasti dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, terus jadi teralihkan, sampai lupa kalau dia lagi naik lift gitu, tiba-tiba pintu udah kebuka. Terus yang kedua, kayak ada tadi membuat iklan atau semacam film gitu, tapi nggak pakai TV, karena TV terkesan lebih tebal gitu kan, jadi pakai LCD gitu, yang lebih tipis. Baik itu di depan pintu lift sebelum masuk, atau yang di dalam liftnya. Terus juga ada yang bikin kaca transparan juga bisa jadi. Di dalam, di luar? Di dalam, Pak. Kalau di luar, kalau transparan otomatis di luar nampak, di dalam juga nampak, Pak. Itu lift kapsul namanya? Ya, lebih kurang seperti itulah. Nah, tapi itu ide-idenya udah disebutkan semua sama teman-teman. Oh ya, musik satu lagi, karena musik seperti yang disampaikan sama teman sebelumnya kan, untuk healing juga kan, untuk perbaikan juga, biar adem aja gitu kan. Tapi ini ada ide yang anti mainstream nih, Pak. Kayaknya nggak tahu ya, teknologi abad ke-21 udah ada, tapi mungkin nggak di sini. Mudah-mudahan besok ada nih di sini, tidak di SKA lah, biar ngerasain kita kan. Jadi manusia ini kan feel experience-nya tuh besar. Ada orang yang cuma visual aja, motorik aja, atau audio visual, atau kinestetik dan lain-lain kan. Tapi gimana caranya biar ini bisa kerasa nih ketiga-tiganya. Jadi somehow kita sebelum masuk itu ada pilihan di layar baru mau masuk itu. Jadi di mana kita mau mencet. Di sana tuh pengen experience di hutan, pengen experience di langit, berasa jadi Superman, atau experience jadi apa gitu di dalam mobil atau segala macam. Jadi ketika masuk, teman-teman udah milih itu, masuk. Jadi itu layar, karena dia mungkin lebih dari 3D kali ya, layarnya itu jadi berubah misalnya kayak langit-langit gitu kan, terus dari bawah tuh ada angin, jadi kita kayak seolah-olah terbang gitu. Oh, 4D ya? Sampai akhirnya kita nyampe, tiling, sampai kayak gitu. Itu experience-nya aja kalau yang di dalam, jadi nggak bosan, dan juga mungkin kalau untuk orang-orang tua agak terkejut-kejut gitu kan Pak, jadi bisa olahraga jantung sekalian gitu. Ini adalah tugas kecil ya, tugas kecil. Tidak terlalu rumit. Cuman yang penting bagi saya itu prosesnya. Tidak langsung berimajinasi, tapi kumpulkan dulu ilmunya. Nah, ini sekali lagi tugas yang sederhana. Nanti kalau kamu dihadapkan pada tugas yang kompleks, ya, kamu harus patuh pada tahapannya. Kumpulkan dulu pengetahuannya, ya, kemudian baru gunakan imajinasi. Saya rasa sore ini cukup, ya. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya dengan topik-topik yang lain. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, disiplin pada prokes. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Baik, demikian tadi proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran case method. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa beberapa mahasiswa dapat dengan aktif menyampaikan pendapatnya. Itulah yang diharapkan dari metode case-based learning atau case method ini. Jadi metode ini dapat membantu dosen dan juga mahasiswa dalam menemukan ilmu pengetahuan yang diperlukan dengan lebih pada keaktifan mahasiswa untuk menemukan ilmu pengetahuan tersebut. Baik, demikian video pembelajaran case-based learning atau case method dari saya.